Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nine Graders, ketemu lagi dengan saya di PPKN. Saya hanya ingin membahas tentang penugasan minggu lalu. Kita sudah atau masih berada di bab tentang kedaulatan, ya. Nah, tugas yang kemarin kita kerjakan itu adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa saya tertarik dengan undang-undang ini? Karena seperti yang kalian ketahui, banyak sekali masyarakat yang kemudian turun ke jalan untuk memprotes munculnya undang-undang tersebut. Nah, apa sih hubungannya dengan kedaulatan? Kita kan sedang bicara tentang kedaulatan. Undang-undang itu hanya bisa diciptakan oleh negara yang sudah berdaulat saja, ya. Jadi kita di sini sedang mempelajari sesuatu yang contoh nyatanya produk dari sebuah pemerintah yang berdaulat, yaitu undang-undang. Lalu kemudian kenapa masyarakat ini kok jadi protes, padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dibuat oleh pertanyaan nomor 1 tuh, tahapannya bagaimana tuh undang-undang, dari apa dulu? Kalau kalian misalnya ingat tentang norma, bahwa ada norma-norma yang berlaku di masyarakat, mulai dari cara, kemudian kebiasaan, adat istiadat, sampai akhirnya hukum. Nah, undang-undang ini adalah norma yang berbentuk hukum, jadi yang paling tinggi. Siapa yang ini benar-benar nggak adalah cerminan dari keinginan rakyat, ya? Kalau iya, kenapa kok sampai rakyat turun ke jalan? Nah, kalau secara aturannya misalnya, DPR kan wakil rakyat. Kemudian yang turun ke jalan ada buruh, ada mahasiswa, ada simpatisan barangkali. Itu juga rakyat kan? Nah, ini bagaimana rakyat kok melawan rakyat? Hal-hal seperti ini yang kemudian kita harus cari sumbernya dulu yang benar. Kenapa saya munculkan 4 pertanyaan itu? Supaya kita tahu dulu dasarnya. Yang pertama, bagaimana sih undang-undang itu bisa terjadi? Kemudian untuk pertanyaan kedua nih, rakyat ini berperan atau tidak? Ini rakyat dalam arti DPR, ya. Karena kita sudah memilih wakil rakyat, dan para wakil rakyat ini yang harusnya bekerja untuk mewakili kita. Kemudian yang ketiga ini, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini mengundang kontroversi? Sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu prosesnya, gitu ya. Jadi kita analisa ini tingkat tinggi, agak analisa kasus ini merupakan satu bentuk pembelajaran yang tingkat tinggi juga, karena kalian harus mencari dari berbagai macam sumber. Oleh karena itu, saya memberi kalian waktu yang sangat luas, 2 minggu. Kalau perlu kita tambah, ya, supaya laporannya nanti lebih baik lagi. Kemudian baru saya tanya pendapat. Setelah kita punya sumber yang betul, setelah kita melihat dari berbagai sisi, misalnya kita melihatnya dari pemerintah, sisi pemerintah, kemudian dari DPR-nya, kemudian dari kemarin masyarakat yang protesnya kenapa gitu. Ingat gak ada film yang seorang ibu terus nyeret-nyeret anaknya suruh pulang, walaupun dia ternyata hanya mau ngambil HP-nya yang dibawa sama anaknya, tapi kelihatan jelas bahwa si ibu ini nggak terlalu suka kalau anaknya ikut demo. Walaupun bagaimana, kalau kita mendengar istilah demo itu kan jadi kayaknya tuh rusuh gitu ya. Padahal demo juga bisa dilakukan dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, sedang ada pandemi seperti ini, kemudian kumpul-kumpul seperti itu, apa nggak bahaya? Seorang ibu, ya, namanya ibu, pasti ingin anaknya selamat. Jadi gitu. Saya ulangi lagi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti yang kalian tahu, barangkali kalian lihat di layar kaca, di TV atau di media massa, atau kalian di YouTube barangkali, ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mengundang kontroversi.
Ya, sekali lagi sumber-sumbernya dari mana dulu. Saya bantu dengan 4 pertanyaan tadi. Yang kalian buat bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan, melainkan kalian membuat laporannya. Jadi semacam esai. Kalau kalian sudah tajam dari sekarang, itu nanti kesananya gampang ya. Jadi kalau misalnya kalian menyatakan bahwa undang-undang ini terlalu instan. Nah, kenapa instan? Emang berapa lama seharusnya yang dibutuhkan oleh sebuah peraturan untuk menjadi undang-undang? Terus apakah kalau misalnya terburu-buru, apakah yang ada undang-undang lain yang misalnya ditunda atas nama misalnya kepentingan rakyat misalnya gitu, atau ini ada undang-undang darurat seperti untuk kurikulum pembelajaran ini yang pandemi ini, itu ada undang-undang daruratnya ya, kerjasama beberapa menteri. Nah itu kan tidak perlu menunggu waktu lama karena kepentingannya itu harus sekarang dilaksanakan. Nah sekarang kalau misalnya undang-undang cipta kerja ini kalian anggap terburu-buru, apakah ini merupakan sesuatu yang darurat? Kalau misalnya iya, kenapa? Terus apa yang melatar belakanginya? Apa sih yang diulas oleh undang-undang cipta kerja ini? Apakah hanya sebatas persoalan buruh? Kemudian apakah juga menyinggung tentang investasi? Lebih jauh apakah juga menyinggung misalnya tentang lingkungan yang ada di kita, tentang kekayaan alam yang kita miliki? Ingat Undang-Undang Dasar pasal 33 ya, semuanya tentang ekonomi, bahwa kita ini sumber-sumber negara ini kita harus kelola dengan baik dan benar. Jadi gitu ya. So, waktunya masih 1 minggu. Kalau misalnya kalian memerlukan informasi tambahan, silahkan WA saya terbuka 24 jam. Hanya kalau slow respon mohon maaf ya. Jadi mungkin saya lagi di jalan atau sedang beraktivitas lain. Tapi insya Allah semua akan saya jawab. Kemudian tolong di hybrid ya, di hybridnya diaktifkan. Kemudian kalau yang tidak bisa tolong sampaikan ke wali kelas nanti biar dibantu. Karena ini aplikasinya bagus, punya kita sendiri. Orang lain mencari, kita malah udah ada kok nggak dipakai gitu ya. Jadi tolong diupayakan semuanya masuk. Kalau dari tugas-tugas yang kemarin-kemarin ini kayaknya kok agak menurun ininya ya. Jadi saya kira hanya baru 40% yang masuk dari keseluruhan kelas 9, terutama 99. Ini kemana ya? Tolong semangat lagi belajarnya. Kalau misalnya kalian memang niat ini dengan penugasan yang kali ini, mungkin sampai nanti saya nggak akan ngasih tugas lagi ya. Oke, gitu aja. Salam dari Pak Mulyono untuk kelas 91 sampai 98. Anak 99 masih terus dengan saya ya. Semoga nanti kita sempat ketemu di kelas. Amin. Tetap ya, yang rebahan boleh tapi sambil belajar juga. Otak kita harus selalu berputar supaya sehat ya. Oke, segitu aja dari saya. Semangat terus belajarnya. Kalau misalnya mau ditambahkan barangkali bisa, silahkan diperbaiki. Saya hanya akan melakukan penilaian nanti minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi